pada pertemuan di Ramadan. Bikin targetnya besar-besar. Karena ujung dari Ramadan itu the bestnya adalah takwa. Kalau dapat takwa kita sukses. Tapi kalau nggak ada takwa kita gagal. Yang kedua, Ramadan ini harus apa? Kita bisa menikmati ibadah. Nikmat dalam ibadah. Harus bisa namanya. Nikmat sholat, nikmat sedekah, nikmat baca Quran, nikmat qiyamul lail, nikmat baca buku agama, nikmat zikir. Oh tadi belum ya, salah satu termasuk target kita tadi yang belum, target zikir misalnya. Satu hari berapa ribu kita zikir. Silakan dibikin target zikir. Nggak jadi gitu, menikmati zikir, menikmati baca Quran, menikmati qiyamul lail, menikmati sholat di masjid, menikmati sholat tepat waktu, menikmati sedekah. Ibadah-ibadah yang kita bilang dalam kuantitatif tadi itu bisa kita nikmati di Ramadan. Yang ketiga, ya, bisa mengendalikan hawa nafsu. Bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini harus target, ini bagian dari target. Orang takwa itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Bisa mengendalikan hawa nafsu, mudah dalam mengendalikan hawa nafsu. Nah ini kan nggak bisa kita ukur Pak, tapi bisa kita rasa. Mudah mengendalikan hawa nafsu mata, mudah mengendalikan hawa nafsu kan nanti kita bahas detailnya kan hawa nafsu. Ada hawa nafsu mata, hawa nafsu perut, hawa nafsu telinga, hawa nafsu lidah, hawa nafsu mulut ini, hawa nafsu pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita awali kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini dan juga kita bisa menuntut ilmu agama setelah kita ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, ya, dan terus menyampaikan iman Islam kita ini hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para kerabatnya, para keluarganya, sahabatnya, serta umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau dan para sahabat hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi hingga kita bisa masuk dalam surganya Allah serta keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kaji kita pada kesempatan kali ini ya kaji tentang persiapan Ramadan bagian kedua. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk persiapan Ramadan yang pertama. Apa saja yang mesti kita persiapkan? Karena Ramadan itu bulan yang spesial. Ya, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh kebaikan-kebaikan. Ya, penuh maghfirah. Bulan yang tidak ada bandingannya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan sampai para sahabat itu ya kalaulah boleh berharap tiap bulan itu Ramadan terus, itu saking hebatnya. Disitulah maksimal ibadah bisa kita lakukan, bahkan di situ dibuka surga lebar-lebar dan ditutup neraka rapat-rapat. Ya, itu mengapa semangat ibadah di situ begitu hebatnya. Bahkan amal-amal ibadah lipat gandakan. Ya, dari 70 kali sampai tak terhingga kali. Bahkan di dalam Ramadan itu ada suatu malam yang namanya malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Begitu banyak kebaikan. Nah, tentu saja untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan yang begitu banyak itu ya, apalagi di situ juga bulan perjuangan, bulan jihad. Ramadan itu syahrul jihad.
Jadi namanya perjuangan, ya istilah kita perang mengendalikan hawa nafsu, tentu saja harus ada persiapan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas persiapan. Jadi yang baru bergabung pada kesempatan kan lihat pada episode sebelumnya, persiapan yang pertama. Ya, apa saja yang mesti kita persiapkan? Ini persiapan ilmu, persiapan fisik, ya. Persiapan mental kita. Termasuk juga persiapan harta, persiapan amal dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada persiapan yang kedua ini, kajian yang kedua tentang persiapan Ramadan ini, kita masuk kepada target. Jadi supaya Ramadan kita maksimal itu kita harus punya target. Kalau tak ada target, maka kita nanti nggak tahu apakah Ramadan kita ini sukses atau enggak. Jadi makanya kita mesti pasang target. Ya, apa target kita Ramadan? Ya, selesai Ramadan kita harus dapat apa? Kira-kira begitu. Target itu begitu. Selesai Ramadan kita harus dapat apa? Nah, kalau nggak ada target, nanti fungsi target ini kan 3. Pertama, fungsi target ini untuk tahu arahnya, kita mau kemana, apa yang harus kita lakukan. Jadi tahu kita arah, oh target itu ke sana. Bahasa kita tujuan. Jadi kalau kita tidak tahu tujuan, tidak ada target. Ya kalau misalnya kita jalan, kalau nggak ada tujuan, asal jalan aja keluar rumah, gitu, nggak ada tujuan ya pasti nyasar nanti. Nyasar, orang yang mau bergerak menuju satu titik yang dia nggak tahu titik itu apa yang mau dia capai, ya nggak nyampe lah ke situ. Ya, niatnya mau ke Bandung, gitu, bisa nyampe ke Cirebon kah, ke Jogja lah, kemana lah, ya karena nggak tahu, cuman angan-angan doang, gitu. Maka harus ada target, dan targetnya harus spesifik nanti. Nggak boleh target itu global aja, harus spesifik, biar kita tahu nanti. Ya, jadi gitu. Itu fungsi target yang pertama. Jadi supaya kita tahu apa yang harus kita capai. Yang kedua, fungsi target itu ya mesti kita bikin biar kita tahu kita sukses atau enggak. Dengan ada target nanti ya, kita bikin target itu. Nah, setelah Ramadan kita nanti bisa evaluasi, saya sukses enggak Ramadannya? Atau minimal di tengah jalan Ramadan pun kita tahu nanti. Karena arahnya udah tahu, tiba-tiba kita melenceng, ya, itu bisa kita balik lagi nanti. Nah, itu nanti fungsi yang berikut. Jadi kita harus tahu target kita itu apa. Apa yang harus kita capai. Walaupun nanti kita bagi nanti target itu ada 2, ada target kuantitatif namanya, ada target kualitatif. Ya. Nanti kita bahas sedikit lagi setelah ini. Jadi begitu. Jadi kita harus dengan target itu kita mengerti apa yang kita capai. Sehingga begitu saya Ramadan kita tahu, oh saya sukses Ramadannya. Kalau sesuai target. Kalau nggak sesuai target berarti kita nggak sukses. Nah selama ini banyak orang karena nggak punya target akhirnya ya keluar Ramadan nggak tahu sukses atau nggak. Ya, pokoknya saya mah Ramadan kan begitu. Akhirnya karena nggak pernah punya target, nggak tahu dia sukses atau gagal. Tahun depan ketemu ya begitu lagi. Tahun depan ketemu ya begitu lagi. Makanya pada pertemuan sebelum sudah saya sampaikan begitu banyak orang yang puasanya begitu-gitu aja sudah bertahun-tahun. Kenapa? Tidak ada peningkatan. Ya karena nggak punya target. Kalau kemarin karena memang kurang persiapan, sudahlah kurang persiapan, terus tak ada target pula. Nah, ya pantaslah Ramadan tinggal Ramadan. Dan itu kan sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Nah jadi kita harus punya target. Dengan targetnya kita nanti bisa menilai. Bahkan di tengah jalan pun nanti kalau kita sudah bikin target, baru nanti fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga ini, target inilah nanti yang akan ngawal kita. Dengan target ini kita dikawal gitu loh. Ya, kita dikawal. Kita on track enggak? Dikawalnya. Makanya nanti pada pertemuan berikutnya, episode persiapan yang ketiga berikutnya, nanti saya akan bikin nanti semacam bukan timeline, semacam apa istilah muhasabah harian atau target harian. Nah, mesti kita tulis, ya supaya kita nanti tahu bahwa kita ini on track apa enggak. Nah, makanya ketiga fungsi dari target itu adalah supaya kita mengawal kita, menjaga kita. Apakah kita berada dalam jalur menuju sukses Ramadan atau kita berada dalam jalur yang salah. Sehingga kalau kita punya target ini, kalau tengah jalan
kita misalnya melenceng, oh kita bisa balik gitu loh. Kayak macam kompas bisa juga dia. Kita kompas mau kemana, pasang kompas mau ke barat misalnya, atau mau ke utara. Nah udah kita pasang, tiba-tiba kita jalan, kita melenceng. Kita, loh ini kok udah, arahnya kok udah nggak benar ya, kita bisa balik, cepat memutar kendali, memutar kemudi, sehingga kita tetap on track menuju tujuan atau target yang sedang kita. Jadi akan ngawalin kita, mengawal kita. Ini membuat kita menjadi Ramadan ini insya Allah sukses. Nah selama ini orang karena nggak punya target, akhirnya nggak ada ngawal. Dia melenceng kemana, target nggak tercapai, tujuan Ramadan itu nggak tercapai, dia nggak pernah sadar bahwa dia sebenarnya sudah jauh melenceng. Tiba-tiba Ramadan selesai saja. Begitu. Tapi tidak banyak dia yang dapat, kecuali sekedar tadi lapar dan dahaga. Ya kalau kita bilang konsepnya daripada alhamdulillah sudah Ramadan, sudah puasa, sudah macam-macam, ya gak cukup kalau kita tidak sampai pada tujuan yang sebenarnya. Tidak cukup Ramadan itu sekedar selesai doang, tiba-tiba kita sudah lebaran, hari raya gitu. Tujuan tujuan puasa itu bukan lebaran. Banyak orang kadang-kadang tujuan puasa itu apa? Lebaran. Makanya yang diingat kepalanya begitu masuk Ramadan apa? Lebaran. Jadi baru masuk Ramadan ingatnya udah lebaran. Nanti Ramadan selesai lebaran beli baju, beli ini, udah siap. Oh, itu anak-anak oke. Tapi kalau sudah kita dewasa ya nggak bisa begitu. Nah, balik kepada kita. Yang ketiga, tujuan dari target ini, fungsi dari target ini adalah supaya kita tetap on track. Jadi pertama tadi kita tahu arah yang mau kita tuju. Yang kedua nanti kita tahu apakah kita sukses atau enggak. Ya kalau sesuai target kita sukses, kalau enggak sesuai target kita tidak sukses. Yang ketiga, dengan target ini akan mengawal kita. Ya, tiba-tiba kita melenceng, kita cepat balik dengan adanya target ini. Nah, jadi balik kita pada kaji kita, mulai sekarang kita harus bikin target. Ya. Jadi persiapannya sudah ada sebagai modal dasar, ya. Baru yang kedua kita punya target. Nah, dengan target inilah insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa menghadapi Ramadan itu siap kita. Modalnya ada, targetnya ada gitu loh. Pun nanti pada pertemuan ketiga bagaimana caranya kita melaksanakan target itu. Nah, itu juga harus itu di pertemuan berikut. Bagaimana cara melaksanakan target itu? Udah ada target tapi nggak tahu cara melaksanakannya ya nggak bisa juga. Nah, makanya pada pertemuan persiapan nanti yang ketiga insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa memenuhi target itu, melaksanakan target itu, sehingga begitu selesai Ramadan target yang kita harapkan ya, maupun apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya bisa kita capai, maka dinamakanlah kita orang yang Ramadannya sukses gitu. Tapi kalau kita nggak tahu targetnya, gimana kita tahu kita sukses atau enggak? Orang nggak tahu kita target kok apa. Sukses nggak Ramadan kok? Nggak tahu Pak. Sukses nggak? Oh tahu, kenapa? Oh saya sudah bisa ini, saya bisa begini, bisa kita. Dan itu nanti bisa kita rasa. Nah sekarang kita masuk kepada poin yang berikutnya. Sudah kita tahu tadi bagaimana apa fungsi daripada target, gunanya kita masang target di Ramadan itu. Sekarang yang kedua, targetnya apa saja? Nah target itu ada dua. Satu target kita katakan kuantitatif, yang kedua target kualitatif. Nah, ini agak bahasa yang sedikit ilmiah lah kita bilang, ada ilmiahnya lah. Ya bahasa orang kuliah gitu kan. Ada namanya apa? Ya istilahnya dengan kuantitatif, ada istilah kualitatif. Kalau target kuantitatif itu target yang bisa kita hitung, bisa kita ukur, bisa kita lihat, oh gitu. Itu namanya target kuantitatif. Kuantitatif itu dari kuantitas itu jumlah. Jadi jumlahnya kita bisa tahu, bisa kita hitung, bisa kita ukur, gitu loh. Nah ini kita mesti bikin target-target kuantitatif, bisa kita ukur. Makanya nanti pada pertemuan berikutnya kita mesti tulis itu untuk tahap awal, kecuali kalau udah jago ya nggak perlu. Tahap awal mesti kita tulis biar kita konsisten. Nah, ya bisa diukur, bisa dihitung, ya juga bisa dilihat bahasa kita. Nah, itu namanya target kuantitatif. Seperti apa saja nanti bentuknya lebih detailnya berikutnya. Nah yang kedua namanya target kualitatif. Nggak bisa diukur, nggak bisa dihitung, tapi bisa dirasa. Nah itu bedanya.
Dia tidak bisa dihitung, nggak bisa diukur, tidak bisa dilihat, tapi dia bisa kita rasakan. Karena dia lebih banyak bersifat abstrak. Ya, tidak bisa dihitung dia, abstrak dia, tapi bisa dirasa. Oh, kayak gitu. Dua-dua mesti kita tahu. Yang dihitung tetap harus kita kerjakan, yang dirasa pun harus tetap bisa kita alami. Gitu. Justru nanti target yang paling hebat tuh justru adalah di kualitatif ini, bukan di kuantitatif. Justru di kualitatif ini. Karena kadang-kadang Pak, target kuantitatif ini tanda petik bisa ada unsur pamer-pamernya nanti. Karena bisa dilihat, bisa diukur, berarti bisa diapain? Bisa dipamerin, bisa diria-riain. Gitu. Tapi kalau kualitatif nggak bisa dipamerin, nggak bisa dipamerkan, nggak bisa diria-riakan. Ya kalau diria-riakan aneh juga gitu loh. Ya, malah nggak pantas kalau diria-riakan. Orang nggak nampak kok bisa diria-riakan. Nah, jadi gitu. Nah, jadi target-target justru kehebatan nanti Ramadan itu justru di kualitatif ini. Jadi suksesnya itu justru di sini nih kelihatan. Kalau di kuantitatif itu kan ya bisa bias, walaupun untuk tahap awal kita harus ke situ dulu. Ya. Jadi hebatnya nanti Ramadan itu targetnya ini target kualitatif ini yang tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan. Justru the power of Ramadan itu, the power of Siam itu letaknya nanti di kualitatif ini, di kualitatif ini. Powernya justru di situ, kehebatan Ramadan itu di situ. Ya, kedua-dua mesti kita tahu. Jadi ini mesti kita capai secara kuantitatif, bisa kita ukur, yang ini harus bisa kita rasakan. Kalau tak bisa kita rasakan, berarti ada yang something wrong. Ada yang kurang berarti, ada yang salah berarti. Nah, makanya mesti kita perbaiki. Oke, jadi gitu ya perbedaannya. Perbedaannya antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah sekarang kita masuk, nah karena nanti yang kuantitatif ini bisa diukur, bisa dihitung, nanti kita pakai tabel-tabel Pak. Karena dia bisa dihitung, bisa diukur. Nah ini sebagai guidance kita, sebagai penjaga kita. Oh ini. Tapi kualitatif ini karena dia tidak bisa diukur, maka dia nggak bisa kita tulis-tulis, tapi tetap harus kita bikin. Biar kita tahu, oh kita udah sampai pada titik ini belum, udah ngerasanya belum, kira-kira begitu. Yang penting kita harus tahu. Nah, balik kita pada yang pertama, ya target kuantitatif. Seperti apa target kuantitatif? Misalnya begini, target kuantitatif kita definisikan. Nah, contoh misalnya target kuantitatif pertama itu misalnya sholat tepat waktu 5 waktu misalnya bagi laki-laki selalu di masjid. Nah, target itu target kuantitatif. Jadi bikin sholat wajib, target kita apa? Setiap sholat wajib di bulan Ramadan ini, kalau ibu-ibu tepat waktu, bagi kita bapak-bapak selalu di masjid. Itu target tuh. Kan ke masjid tepat waktu bisa dihitung nggak? Bisa diukur nggak? Bisa dilihat nggak? Bisa. Nah, jadi kita bikin itu target itu, dan kita tulis. Nanti kita bikin semacam tabel-tabelnya. Subuh, kalau sudah kita pergi ke masjid selesai kita contreng. Subuh hari pertama, contreng. Nah, nanti begitu. Zuhur hari pertama, betul ke masjid, contreng. Asar, contreng. Nah, gitu. Jadi kita bikin oke. Ternyata maghrib lewat, ya kali. Nah, begitu. Isya lewat, kali lagi. Nah, bisa lagi itu. Jadi ini mesti kita tulis karena bisa dilihat. Nanti akhir hari bisa kita lihat, oh hari ini kita sukses nggak target, nanti bisa begitu. Karena kita tulis gitu, mesti ditulis nanti dia itu. Ya jadi kira-kira gitu Pak. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi ini contoh. Ya, jadi tapi sebelum itu agak kelewat tadi sedikit. Ya, target itu yang pertama ada karakteristik. Pertama target itu harus realistis. Nah itu ya sebelum kita masuk nanti detail harus realistis. Jangan sampai target itu tidak realistis. Jangan terlalu utopia terlalu tinggi gitu. Ya jangan.
Targetnya khatam baca Quran 10 kali. Itu nggak realistis. Selama ini pun kita belum pernah sekalipun susah kok tiba-tiba mau 10 kali, kan mabok nanti. Pertama gitu, target itu ya, sebelum kita nanti masuk kepada detailnya ya harus realistis. Yang kedua, target itu kita usahakan based on Ramadan tahun yang lalu. Jadi biar dia realistis ya based on tahun yang lalu. Kira-kira tahun yang lalu kita, kayak bayangkan tahun lalu saya sudah secara kuantitatif sudah apa gitu loh. Nah berarti karena dia based on tahun yang lalu, maka target sekarang ya kita tinggal tambah saja. Kalau tahun yang lalu kita sudah sehari baca Quran 1 juz, berarti sekarang tinggal tambah 1,5. Nah, kira-kira gitu. Naikin dikit dibanding dengan tahun yang lalu, naikin dikit. Maka saya bilang tadi realistis tuh harus base yang sana, supaya jangan sampai tahun yang lalu aja 1 hari 1 juz saja megap, sekarang bikin 1 hari 3 juz. Lebih megap lagi nanti gitu loh. Nah, jadi harus realistis based on dari tahun yang lalu. Nah, jadi kira-kira 2 itu kasihnya. Sehingga nanti kita jadi begitu kita masuk ini ya kita sudah oh ya, realistis. Jadi enggak sesuatu yang di luar jangkauan kita nanti. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah juga tidak menginginkan sesuatu itu buru-buru atau enggak. Tetap Allah tuh senang tuh gradual. Bahasa kitanya gradual itu pelan-pelan ya, naik tapi pelan-pelan. Jangan langsung sok tiba-tiba. Ini kok orang yang tiba-tiba itu pasti cepat juga jatuhnya. Cepat capeknya. Ibarat jarang olahraga, sekali olahraga langsung mau full speed di hari pertama, ya mabok lah. Pelan dulu gitu loh. Ya. Nah, makanya pun nanti dalam Ramadan itu yang ketiga target itu kita bikin gradual juga, naik itu nanti hari pertama, hari kedua. Usahakan nanti trennya sampai hari 30 kita bikin naik target itu. Jadi target itu nanti di hari ketiga kita bikin trennya naik. Bahkan di hari ke-10 targetnya full. Nah, harus dibikin itu. Jadi sehingga dengan demikian kita tahu nanti oh kita lulus atau enggak. Jadi tadi apa? Realistis, yang kedua based on. Yang ketiga, nah kita bikin trennya naik gitu loh. Ya, sehingga kita bisa mengerjakannya dengan jadi hari pertama targetnya agak wajar, hari kedua naikin dikit, hari ketiga naikin dikit, hari ke-15 tambah naik, hari ke-20 dan seterusnya. Di situ full speed. Nah, jangan sebaliknya. Faktanya selama ini apa? Karena nggak ada target, hari pertama banyak. Hari terakhir justru menurun. Nah ini gagal nih. Kalau Ramadannya trennya turun ya Pak ya. Jadi kalau Ramadan itu grafiknya itu harus naik begini, gitu loh. Harus naik grafiknya. Hari pertama di sini, ini hari ke-30 misalnya. Ini hari ke-15. Tapi kalau trennya turun begini, ini hari pertama naik gitu, hari ke-30 nyungsap, ya ini gagal nih. Gagal. Ya ini sukses mudah-mudahan. Kita mudah-mudahan berada di titik ini. Insya Allah. Jadi begitu. Jadi itu karakteristik. Jadi karakteristik target apa? Satu realistis, kedua based on tahun yang lalu. Terus baru yang ketiga, nah begitu kita bikinnya di hari pertama, usahakan ini langsung lama-lama kita bikin peningkatan. Nah balik kita kepada yang target kuantitas. Apa contoh tadi ya? Sholat 5 waktu di masjidnya harus mulai sekarang diazamkan Pak, dibikin, ya supaya nanti kita begitu masuk Ramadan, ya saya mulai sekarang Ramadan saya harus konsisten 5 waktu di masjid kalau nggak darurat. Bagi laki-laki, bagi ibu-ibu azamkan nanti setiap 5 waktu itu tepat waktu. Nah, nanti how-nya bagaimana cara kita nanti memenuhi target itu pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Itu contoh sholat, itu sholat wajib. Nah sekarang kemudian sholat sunat. Nah bikin lagi target sholat sunat. Target sholat sunat, qiyamul lail. Nanti qiyamul lail kita bagi 2, satu tarawih, satu tahajud. Tarawih 11 yang biasa 11, atau 23 yang biasa 23. Ini target. Boleh juga tarawih selalu berjamaah, juga boleh juga. Bikin target selalu berjamaah. Kalau nggak di masjid, di rumah, nggak ada masalah Pak. Ya, boleh aja.
bapak-bapak sholat tarawih di rumah berjamaah, gak ada masalah. Tapi sholat isyanya ke masjid. Sholat isyanya ke masjid, karena itu memang bagi laki-laki ya sangat diperintahkan untuk sholat 5 waktu di masjid. Nah begitu sholat isya ya, di rumah bersama apa namanya, bersama anak istri, oke, gak ada masalah. Gitu. Toh Rasulullah juga pernah mengerjakan ya sholat tarawih itu di rumah. Begitu. Nah, jadi bikin target sholat tarawih. Habis itu qiyamul lailnya yang kedua tahajud. Berapa mau bikin tahajud setelah tarawih? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Silahkan bikin. Nah, maka saya bilang kalau kita pakai trennya nggak apa-apa nanti. Hari pertama targetnya sampai hari ke-7 misalnya 4 tahajudnya gitu. Hari ke-7, hari ke-8 sampai minggu, pas lagi minggu kedua pasang target 6. Minggu ketiga bikin target 8. 10 hari terakhir target 12. Wah, bisa begitu kita bikin, ada jenjang naik tadi. Biar jangan mabok, jangan hari pertama target langsung 10 tahajudnya. Jangan, kalau nggak biasa sebelum itu gitu loh. Jadi nggak apa-apa, Allah tuh senang kalau kita, yang penting istiqomah sampai di akhir. Jangan tengah jalan. Jadi nggak apa-apa. Target Ramadan hari pertama ke-7 2 sampai 4. Minggu kedua 4 sampai 6. Minggu ketiga 6 sampai 8. Minggu terakhir 10 hari terakhir 10 sampai 12. Misalnya sholat tahajudnya atau lebih. Nah, jadi bisa kita bikin begitu. Itu contoh tahajud. Nah, sekarang masuk kita pada yang itu contoh sholat, target sholat. Ya. Tapi kalau yang 5 waktu jangan pakai tingkatan, Pak. Ya, minggu pertama subuh doang di masjid, jangan, nggak boleh. Karena kita disuruh selalu itu. Kalau sholat 5 waktu ya harus terus. Jadi jangan ini yang sunat gitu loh. Harus. Ya, jadi gitu. Nah, balik kita kepada target yang berikutnya. Duha, berapa targetnya? Dibikin, Pak. Jadi kita tahu. Jadi begitu masuk Ramadan itu kita tahu harus ngapain. Karena kita punya target gitu loh. Itu gunanya ada target, harus tahu ngapain. Boleh nanti targetnya harian, boleh target mingguan, target sampai selesai. Duha, nggak apa-apa di awal, 2 atau 4, sama kayak tadi. Minggu kedua 4 sampai 6. Minggu ketiga 6 sampai 8. Minggu keempat 10 duhanya, boleh saja. Kenapa nggak bisa duha bisa maksimal? Karena misalnya nanti kita 10 hari terakhir kita nanti itikaf, oh pasti bisa maksimal karena kita itikaf. Nah, ini gitu. Makanya nanti salah satu target yang kita bikin di dalam Ramadan itu adalah iktikaf 10 hari terakhir. Harus dibikin tuh, Pak. Bagian dari tujuan Ramadan kita. Bagian dari target Ramadan kita. 10 hari terakhir iktikaf. Berapa kali saya selalu menganjurkan bagi kita semuanya. Kalau dari awal kita tidak pasang target, nanti kita nggak tahu mau ngapain. Sekarang tulis, saya harus iktikaf di 10 hari terakhir. Terserah nanti bagaimana dapatnya urusannya, tapi penting ada target dulu. Ya, Allah tuh kan melihat kesiapan kita atau melihat kemauan kita. Oh, ini orang sudah mau, sudah berkeinginan, atau tiba-tiba tidak jadi, mudah-mudahan kita tetap dapat. Tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada hal yang menghalangi kita lah. Walaupun kita berdoa supaya kita lancar. Jadi gitu. Ya, contohnya tadi duha. Apalagi target setelah duha? Untuk sholat qobliyah ba'diyah. Wah, saya usahakan konsisten di 12 rakaat qobliyah ba'diyah misalnya. Kan sunat muakkad itu kan 12, Pak. Ya, sunat muakkad qobliyah ba'diyah itu istilahnya rawatib, sunat rawatib itu 12. Ya, apa 12? Subuh 2. Zuhur 4. Qobliyahnya. Atau ba'diyah nanti bisa 4. Kalau zuhurnya qobliyahnya 2, ba'diyahnya 4. Atau qobliyahnya 4, berarti ba'diyahnya 2. Ba'diyah 2. Jadi sudah 8. Asar muakkad enggak ada. Maghrib
muakkad nggak ada sebelumnya qobliyahnya. Isya nggak ada qobliyahnya. Apalagi 2 ba'diyah maghrib. Sudah berapa? 10. Tambah ba'diyah isya 12. Nah ini muakkadnya 12. Konsisten kita bisa dapat 12. Tadi saya bilang tadi karena ini sunat, nggak apa-apa, boleh aja kita cicil gitu loh. Ya. Minggu pertama 10 atau 8. Minggu kedua boleh nggak apa-apa. Karena ini sunat. Usahakan naik. Atau boleh juga tambah dengan non muakkad, tapi tetap disuruh juga oleh Rasulullah apa? Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Bisa. Begitu. Jadi bikin rawatibnya, sunat rawatib. Nah, ini mesti kita tahu, kita bikin target. Oh, kalau gini kita bisa ada semangat nanti begitu Ramadan itu, karena kita ada yang kita tuju, ada yang mau kita capai. Hariannya tahu kita harus mau ngapain. Kalaupun nggak kita kerjakan, kita oh iya kan aku udah pasang target ini. Kok ini hari ini nggak dikerjain? Jadi ada rasa apa? Rasa bersalah, rasa kurang. Ini kan menjadi dorongan semangat kita gitu. Itu gunanya kita pasang target. Mengapa selama ini banyak orang yang Ramadannya gagal? Karena nggak ada targetnya, nggak bikin target. Jadi dia nggak tahu mau ngapain. Akhirnya Ramadan lewat, dia nggak pernah bisa mengevaluasinya. Itu target puasa. Target sholat. Mau bikin juga apa? Sholat tasbih lah, sholat hajat lah, ya, sholat tobat lah, silahkan bikin. Ada masalah. Ya, itu target sholat wajib maupun sunnah. Nah sekarang, apalagi targetnya? Target baca Quran misalnya. Tahun yang lalu kita bisa sebulan khatam sekali, 1 hari 1 juz. Oke, sekarang kita mau khatam 2 kali. Berarti kalau khatam 2 kali, sehari berapa kali? Berapa juz? 2 juz. Kita breakdown, sehari 2 juz. Kalau sehari 2 juz, jangan sekali baca 2 juz, mabok. Dipisah. Pisah berapa misalnya? Pisah 4 boleh, berarti sekali baca setengah. Atau pisah 8, berarti seperapat misalnya. Bisa begitu. Kan juz 1 juz itu kalau Quran yang ada istilah kita Quran pojok, ya Quran Arab atau Quran Beirut atau Madinah itu dia 1 juz itu konsisten 20 halaman. Konsisten 20 halaman. Ya, dari gitu dibagi menjadi setengah. Nah kita tinggal kalau di 20, tinggal sekali baca misalnya 2 halaman, atau sekali baca 4 halaman. Nah, jadi bisa begitu. Silahkan. Ya tuh Ramadan targetnya 2 kali juz. Nah atau 2 juznya naik, nggak apa-apa. Minggu pertama 1 hari 1 juz. Minggu kedua 1 hari 1,5 juz. Minggu ketiga 1 hari 2 juz. Bisa gitu. Minggu keempat full 1 hari 2,5 juz. Karena kita sedang iktikaf. Bisa begitu. Tapi tetap overall secara keseluruhan 2 kali khatam. Naik dia. Jadi nggak usah harus berapa? Konsisten 2 tidak harus. Kita bikin bisa peningkatan. Mungkin pertama mulut kita belum terbiasa lidah ini, agak kaku. Ya sudah, bikin aja 1 hari 1 juz. Minggu kedua 1,5. Minggu ketiga 2. Minggu keempat hari terakhir baru full speed 2,5 juz misalnya, atau 3 juz 1 hari. Nah, ini bisa begitu, Pak. Nah, kita mesti ini teknik-teknik begini kita mesti tahu. Ya, biar kita bisa ngukur apa yang harus kita kerjakan hariannya. Itu contoh Quran, baca Quran. Apalagi ya jangan baca Quran doang lah. Targetnya apa? 1 bulan khatam baca terjemah Quran. Nah, bisa juga begitu. Jangan hanya khatam bacanya, tapi khatam baca terjemahnya. Syukur-syukur khatam baca terjemah dan tafsirnya. Yang gak usah tafsir yang tebal-tebal lah, gak usah Ibnu Katsir dah. Ya minimal
terjemah apa namanya? Terjemah Jalalain gitu loh. Ya. Karena sudah diterjemahkan sekarang itu. Ya, kita mulai. Atau kalau belum Jalalain yang agak tebal dikit, ya kita pakai terjemah Depak sajalah dulu. Jadi kita bisa tahu. Jadi Ramadan targetnya selesai membaca tafsir Quran atau terjemah Quran khatam 1 juz. 1 Quran. Berarti 1 hari 1 juz. Gitu loh. Jadi dibikin Pak. Jadi kita tahu bahwa kita sukses atau enggak nanti di ujung. Jadi kalau tidak sesuai target di ujung, oh saya gagal. Atau saya belum berhasil. Jangan kita bilang gagal, saya belum berhasil. Tapi kalau sesuai dengan target, minimal lebih dari 80%, oh kita lulus. Di bawah 70% berarti kita belum berhasil. Nah, kira-kira begitu. Nah, balik kita dalam kaji kita. Itu juga. Apalagi target berikutnya. Target sedekah. 1 hari berapa? Atau dibikin 1 bulan. Saya mau sedekah 1 bulan ini 1 juta. Ya, tinggal kita cicil. Berapa per harinya? Atau 2 juta. Jadi mesti kita bikin target. Makanya salah satu persiapan kita pada episode sebelumnya kan salah satu persiapan harta. Biar kita bisa sedekah di sini. Gitu. Jadi bikin persiapan. Berapa kita sedekah harian gitu. Jadi setiap hari pagi-pagi habis sholat subuh ya kita kasih sedekah. Besoknya gitu juga. Nah, mau bikin 1 hari 3 kali atau bikin 1 hari 4 kali ya terserah. Sesuai dengan target kita. Lalu target sedekah kita apa? Buka puasa bersama anak yatim atau memberi makan orang buka puasa. Selama ini mungkin hanya ada Jumat berkah. Nah, kita bikin bukan Jumat berkah, tiap hari berkah misalnya gitu. Kita selalu memberikan makanan buat orang berbuka puasa. Buat para orang-orang yang miskin di masjid yang mau, atau bukan orang miskin lah, orang musafir, orang apa. Bahkan kok di beberapa tempat tuh Pak, mereka taruh di depan rumahnya Pak, mau maghrib tuh Pak. Yang rumahnya dekat-dekat pinggir jalan, itu mereka taruh tuh buka puasa depan rumah. Jadi orang buka puasa di jalan tuh tinggal ngambil aja gratis. Wah gitu. Silahkan. Ini kan bagian dari target sedekah kita. Ya, jadi sedekah kita setiap hari memberi makan 10 orang berbuka puasa. Silakan. Bagian dari target kita. Itu kan nanti ada semangat lain Pak. Nanti dengan gunanya target itu Pak, walaupun nanti kurang-kurang dikit, bisa jadi nanti Allah mudahkan target itu untuk kita selesai. Kita ngerancarakan uang cuman sedekah bulan Ramadan ini cuman 1 juta. Tapi kita tiba-tiba nanti ada aja rezeki itu. Oh jadi lebih, oh kita tambah targetnya. Awalnya Ramadan cuman sedekahnya mau 1 bulan 1 juta, tiba-tiba Allah kasih rezeki karena dengan semangat dan target kita. Allah kasih misalnya rezeki yang banyak. Oh jadi akhir Ramadan targetnya 10 juta dapat kita. Sedekahnya. Wah, bisa begitu, Pak. Kalau kita punya target tuh, Allah bisa beri kelebihan. Dia berarti orang ini sungguh-sungguh kata Allah. Sudah, Allah tuh kan senang sama orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Surat 29 ya, Al-Ankabut ayat 69. Orang yang bersungguh-sungguh, kami tunjukkan nanti jalannya, kami mudahkan jalannya. Lanahdiyannahum. Benar, itu kan kata-kata lanahdiyannahum, benar-benar sungguh-sungguh kami akan tunjukkan jalan. Kemudahan-kemudahannya. Bisa begitu, Pak. Itu hebatnya Allah itu terhadap hambanya. Balik daripada gaji. Itu sedekah contohnya. Ya bukan bagi 1 juta saya bilang yang lain ikut juta. Kalau duitnya ada ratusan juta ya jangan 1 juta lah. Ini targetnya. Targetnya apa? 40 juta. Targetnya 50 juta. Ya kalau saya tahadus bin nikmat, target saya ya Ramadan itu separuh dari harta saya. Sedikit tahadus bin nikmat. Separuh dari harta saya targetkan dihabiskan di bulan Ramadan. Separuh harta. Berapapun jumlahnya. Berapapun dapatnya, separuh harta di bulan Ramadan saya habiskan. Nanti tinggal ya boleh aja gitu. Mau seperempat, mau separuh, mau sepertiga. Karena kalau jumlah itu kan, kalau jumlah dalam artian fix itu kan relatif Pak. Tergantung banyak. Tapi kalau kita pakai persentase, nah itu kan baru seru. Silakan gunakan persentase. Saya sedekah Ramadan ini 30% dari harta saya. Oh, sedap kan? Tiba-tiba hartanya 1 miliar, 30%, 300 juta Ramadan. Hartanya 1 triliun, berarti berapa? 30%-nya? 300 miliar.
sedap kayak gitu. Wow, lihat nanti. Gitu. Kalau jumlah kan, Ustadz tuh menyebut 1 juta, aku 1 juta aja. Gitu kan bilang gitu kan. Padahal hartanya miliaran, kau pikir. Nah, jangan pakai persentase. Nah, ini persentase. Ya. Mawon, persentase ya. Pak Mukhlis, Pak Abdurrahman, ya. Pakai persentase. Jadi jelas. Ya, kalau jumlah kan relatif. 1 juta buat orang yang duit 1 miliar kan sedikit. 1 juta buat orang yang duitnya cuma 2 juta kan waduh. Itu besar sekali. Ya, jadi pakai persentase. Ya, kalau saya sedikit tahadus bin nikmat, Ramadan saya selalu mau menginginkan ya Allah, bisa rezeki 50% dari harta saya konsisten untuk saya buat. Ya terserah berapa 50% itu dapatnya. Terserah Allah. Nah, jadi kita konsisten di persentase. Itu lebih bagus. Nah, balik kepada yang tadi. Ya, jadi itu contoh sedekah. Contoh lagi apa lagi? Misalnya, selain dari sedekah apa lagi misalnya? Target-target kita. Sedekah, baca Quran, menuntut ilmu agama juga boleh. Ya, mengkaji kajian. Ya, 1 hari sekali minimal belajar ilmu agama, ikut kajian. Atau 1 hari 2 kali. Ayo bisa begitu. Bikin target. Target ikut kajian. Target apa lagi misalnya? Target itikaf. Nah, seperti saya bilang tadi, itikaf. Jadi bikin juga target. Target itikaf 10 hari di bulan Ramadan. Begitu. Itikaf. Jadi bikin dari awal target. Mau di mana itikafnya? Itikaf targetnya itikaf 10 hari di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Sedap kali itu. Ya boleh saja. Cuman sekarang kondisi pandemi ini agak sulit lah. Ya udah di masjid dekat-dekat kita saja lah. Itu targetnya, Pak. Jadi bikin target begitu. Ya, itu target apa? Target amal-amal soleh kita. Ya terserah bikin lagi amal-amal yang teringat kita. Itu kan saya menyebutkan, ini bukan berarti hanya ini saja, masih banyak yang lain. Ya, itu target kuantitatif yang bisa diukur. Ya, target sedekah, target apa yang belum lagi kita sebutkan. Ya silahkan nanti di apa? Ditulis-tulis sendiri. Target-target apa sih? Mau target silaturahim juga boleh. Target silaturahim. Cuman jangan 10 hari terakhir target silaturahimnya pulang kampung mudik. Jangan. Ya. Jadi gitu. Targetnya bikin kue. Nah, repot kita. Jangan sampai target itu yang bisa merusak Ramadan. Jangan. Targetnya justru harus memaksimalkan Ramadan. Jangan targetnya bikin kue gitu loh. Kecuali kalau bikin kue buat dibagi-bagi, buat buka puasa itu lain. Tapi bukan bikin kue buat apa? Buat lebaran. Aduh, nggak ada kaitan dengan Ramadan itu. Bikin kue buat lebaran itu nggak ada kaitan dengan Ramadan. Habis waktu untuk bikin kue, memang ada pahalanya, tapi sayang. Jadi prinsipnya ibu-ibu, prinsip target ini bikin amal-amal yang the best gitu loh. Amal-amal yang the best, jangan amal yang cemen-cemen, amal yang kecil-kecil. Ya, target sehari tidur 8 jam. Ustadz, tidur kan ibadah, jadi pasang target jadi 8 jam atau 10 jam. Justru Ramadan tuh ngurangi tidur. Bukan manjain tidur, walaupun dia ibadah tapi ibadah yang apa? Ibadah yang cemen-cemen saya bilang, ibadah yang kecil-kecil nilainya. Cari ibadah yang besar-besar. Jadi sayang Pak, ibarat kita masuk ke suatu tempat, kita dikasih, boleh ambil apa saja, semua kita dikasih apa namanya, dikasih troli gitu. Silahkan ambil satu dep store misalnya, barang, mau beras, mau apa, mau ini, terus silahkan. Pokoknya muat troli itu Anda bawa pulang gratis semuanya. Sampai di dalam, diambilnya centong nasi, diambilnya apa, sendal, yang murah meriah. Jadi akhirnya begitu dikumpulkan satu troli itu keluar paling cuma 1 juta, udah penuh. Kenapa nggak diambilnya TV kek, komputer kek, laptop kek? Yang itu yang hebat-hebat harganya gitu, kira-kira begitu. Ini yang diambilnya centong nasi, panci, ya apalagi misalnya sendal. Ya, begitu penuh trolinya, isinya cuma dihitung 1 juta. Kira-kira. Padahal dia bisa mengambil ratusan juta, misalnya ada yang mahal-mahal di situ. Ya, ada jam tangan, ada laptop, ada HP, ada apa. Kenapa nggak ambil yang mahal-mahal? Kenapa yang ambil yang cemen-cemen? Nah kira-kira begitulah banyak orang di Ramadan itu seperti, Ustadz, bukankah saya kalau saya mudik juga berpahala?
Benar, berpahala mudik Anda, benar. Tapi Ramadan tuh nggak tepat digunakan untuk mudik. Justru Ramadan tuh Anda full. Untuk apa? Untuk itikaf di 10 hari terakhir. Bukan Anda mudik. Benar berpahala, jangan kita bilang nggak berpahala. Tapi sayang, karena itu bisa dikerjakan di luar Ramadan gitu loh. Kalau mau mudik boleh, habis Ramadan, hari pertama, hari kedua silakan Anda mudik. Tapi jangan gunakan Ramadan, sayang. Nanti Anda itikafnya di mobil, itikafnya di jalan-jalan, macet apa semuanya. Nauzubillah, sayang nilainya. Walaupun bukan saya bilang tidak berpahala, tapi sayang, kecil nilainya. Balik dalam konteks. Termasuk hubungan suami istri, Pak, itu berpahala, Pak. Benar berpahala. Ya. Tapi 10 malam terakhir jangan lagi. Rasulullah itu begitu para sahabat. Tetap boleh. Ya, sila lihat surat 2 ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatha ila nisaikum. Ya, berhubungan boleh, enggak apa-apa. Tapi 10 hari terakhir kata Allah no way. Jangan. Karena itu menjadi ibadah yang cemen. Ibadah juga Pak, berpahala, tapi itu ibadah yang cemen. Cemen itu kecil, cetek. Gitu. 10 terakhir tinggalkan. Justru di situ full kita ibadah, biar dapat itu qadar. Dalam surat lanjutan surat 2 ayat 107, wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kau hubungan suami istri saat di waktu-waktu harus engkau itikaf di masjid. Itu surat 2 ayat 187. Itu ayat tentang puasa-puasa juga itu. Balik kepada tadi, bikin yang besar-besar. Nah, sekarang itu target kuantitatif. Nah, sekarang target kualitatif yang nggak bisa dihitung Pak, tapi bisa dirasa. Justru di sini hebatnya puasa itu. Beratnya justru di sini. Dan tidak-tidaknya ada 5 Pak, target kualitatif kita Pak. Ada 5 target. Jadi saling berkaitan. The bestnya adalah dapat takwa, itu the bestnya. Itu kualitatif. Takwa itu kualitatif, bukan kuantitatif. Kualitatif takwa. Itu surat 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. At-taqwa hahuna kata Nabi. Takwa itu di dalam Pak, enggak kelihatan tapi bisa kita rasakan. Harus dapat takwa kita Ramadan itu. Nanti bagaimana speknya seperti apa itu nanti kita bahas pas lagi Ramadan. Jadi harus dapat. Jadi target kita Ramadan saya harus dapat takwa, harus begitu. Bagaimana tadi speknya itu kita bahas pada pertemuan di Ramadan. Bikin targetnya besar-besar. Karena ujung dari Ramadan itu the bestnya adalah takwa. Kalau dapat takwa kita sukses, tapi kalau nggak ada takwa kita gagal. Nah, adapun target-target kuantitatif itu sebenarnya dalam rangka ke situ sebenarnya Pak. Kalau benar, sebenarnya kalau kuantitatif ini benar, sebenarnya kualitatifnya dapat. Prinsipnya Pak ya, bukan saya katakan ya. Ya, jadi kalau benar kuantitatifnya, insya Allah kualitatifnya dapat sebenarnya, automatically. Kalau benar, ya, makanya nanti kita bahas bagaimana cara mencapai kuantitatif yang akan menghasilkan kualitatif yang takwa itu. 1. Apalagi ini breakdownnya. Yang kedua, Ramadan ini harus apa? Kita bisa menikmati ibadah, nikmat dalam ibadah. Harus bisa nikmat sholat, nikmat sedekah, nikmat baca Quran, nikmat qiyamul lail, nikmat baca buku agama, nikmat zikir. Oh tadi belum ya, salah satu termasuk target kita yang belum, target zikir misalnya. 1 hari berapa ribu kita zikir. Silakan dibikin target zikir. Nah jadi gitu, menikmati zikir, menikmati baca Quran, menikmati qiyamul lail, menikmati sholat di masjid, menikmati sholat tepat waktu, menikmati sedekah. Ibadah-ibadah yang kita bilang dalam kuantitatif tadi itu bisa kita nikmati di Ramadan. Nah ini kan kualitatif, namanya menikmati kan rasa, nggak bisa diukur, nggak bisa kita ukur, dan nggak bisa kita pamerin Pak. Alhamdulillah saya udah dapat nikmat sholat, nah, susah kita, nggak bisa kau pamerkan. Jadi nikmat dalam ibadah, nikmat dalam amal soleh, itu target kualitatif. Contohnya, yang kedua.
Yang ketiga, ya, bisa mengendalikan hawa nafsu. Bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini harus target, ini bagian dari target. Orang takwa itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Bisa mengendalikan hawa nafsu, mudah dalam mengendalikan hawa nafsu. Nah ini kan nggak bisa kita ukur Pak, tapi bisa kita rasa. Mudah mengendalikan hawa nafsu mata, mudah mengendalikan hawa nafsu kan nanti kita bahas detailnya kan hawa nafsu. Ada hawa nafsu mata, hawa nafsu perut, hawa nafsu telinga, hawa nafsu lidah, hawa nafsu mulut ini, hawa nafsu pikiran. Nanti kita bahas detailnya pada pertemuan bulan Ramadan. Nah jadi begitu. Jadi bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini bagian dari target kualitatif. Bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai, maaf Pak ya, Ramadan itu justru hawa nafsu nggak tergali. Pas lagi pagi sampai sore bisa menahan perut, hawa nafsu perut. Begitu buka puasa, batal semuanya. Makan jadi banyak. Justru kau mengendalikan begitu buka puasa ya kendalikan juga, jangan sampai selesai pas lagi buka puasa tuh udah perut udah. Nah, ini berarti tidak bisa mengendalikan, gagal. Ya. Kita katakan belum sukses. Nah, itu contoh. Jadi mengendalikan hawa nafsu. Sudah berapa tadi? Sudah 3. Nah, yang keempat, secara kualitatif, apa yang bisa kita capai di sini? Nah, ini juga termasuk berat. Yang mesti kita apakan? Dosa kita terampuni. Kan nggak bisa tuh Pak kita ini. Dosa kita terampuni. Ramadan ini harus bisa dosa kita terampuni. Itu target kita. Berarti caranya tinggal kita di samping memperbanyak tobat, istighfar dan sebagainya. Dosa kita harus diampuni. Ini bagian dari target. Dosa kita terampuni. Itu yang keempat. Ini yang mesti ini harus tertulis. Saya Ramadan ini dosa saya harus terampuni. Yang terakhir, ya, cinta akhirat, dunia dalam genggaman. Wah ini Ramadan tuh ujungnya di situ. Bagaimana Ramadan tuh kita menjadi cinta akhirat, dunia dalam genggaman kita. Jangan sampai selesai Ramadan, dunia di hati, akhirat justru nggak dapat. Justru Ramadan harus bisa menghasilkan. Dan ini salah satu ciri orang takwa. Ciri orang takwa itu orang yang akhirat di hatinya. Tujuannya adalah akhirat. Sedangkan dunia di tangan. Kapan saja dia bisa buang. Makanya orang meninggal itu pasti tangannya terbuka. Karena apa? Dia meninggal. Jangan sampai kita meninggal dulu baru betul-betul meninggal. Jadi Ramadan ini sarana itu. Jadi ulang lagi. 1, takwa dapat, ibadah nikmat, hawa nafsu terkendali, terus dosa-dosa terampuni, terus akhirat di hati kita. Artinya tujuan hidup kita sudah nanti akhirat dan dunia dalamnya. Nah, ada lagi target-target yang lain juga, tapi mesti kita bikin juga, Pak. Yang sebenarnya kualitatif juga apa? Dapat Lailatul Qadar. Nah, itu kan nggak bisa juga kita ukur. Dan ini juga nggak bisa dirasa, Pak. Hampir sulit juga. Tapi minimal itu bagian dari target kualitatif. Dapat Lailatul Qadar. Ya, mesti kita bikin. Nah, kira-kira inilah seperti ini. Nah, bagaimana pendalamannya, bagaimana cara membuat target-target nanti dalam Ramadan kita itu dalam episode berikut. Nah, yang terakhir, khusus dalam target nih, Pak. Nah, jadi nanti di dalam bulan suci Ramadan tinggal kita bikin nanti list-listnya. Termasuk kita bikin harian, kita sudah bisa nikmati ibadah enggak? Enggak apa-apa, walaupun ini kualitatif, kalau kita bikin, sudah bisa mengendalikan hawa nafsu enggak? Harus kita bikin tuh. Walaupun dia bukan dalam bentuk contreng, tapi dalam bentuk skor kira-kira. Bisa kita bikin presentase, sudah berapa persen kita nikmati? Kayaknya nikmatnya baru sekian persen, enggak apa-apa. Nanti bagaimana detailnya pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi kembali kepada kita, mulai sekarang mari kita bikin target Ramadan kita ini, baik kuantitatif maupun kualitatif. Insya Allah kalau seperti ini Ramadan kita lebih terguide, Pak, lebih terbimbing. Insya
Allah. Mudah-mudahan ini sedikit menjadi bahan pertimbangan kita untuk bisa melakukan Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya. Insya Allah saya kira demikian, kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan Ramadan nanti dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan-kemudahan untuk kita bisa menyempurnakan Ramadan kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Demikian, mari kita baca hamdalah, hamdalamin, dan doa pun untuk majelis. Subhanallah, syadillah anta, astaghfirullah, atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita